Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya kalau delay. Oke, suara Mister terputus-putus atau gimana? Enggak, Sir, enggak. Enggak ya. Soalnya di tempat Mister videonya kelihatan patah-patah gitu, soal kayak delay gitu, delay. Berarti internet ya, jaringannya nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Oke. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika ilman ya rabbal alamin. Oke, thank you Pak Yudis. Siswa-siswi kelas 11 Natural Science SMA Global Islamic Boarding School yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada kesempatan pagi yang penuh berkah kali ini kita akan membahas tema baru masih dalam aspek fikih ibadah, yaitu tata cara khutbah Jumat dan prinsip-prinsip berdakwah. Mister ulangi, tata cara khutbah Jumat dan prinsip-prinsip berdakwah. Ya. Insya Allah sebelum kita membahas bagaimana tata cara pelaksanaan khutbah, kita akan membahas pelaksanaan sholat Jumat itu sendiri. Ya. Khutbah yang dimaksud pada tema kali ini adalah khutbah Jumat, meskipun nanti kita akan temukan ada khutbah-khutbah lainnya, ya. Ada khutbah-khutbah yang disunahkan dilaksanakan pada momen-momen tertentu, seperti misalkan pada saat akad nikah ada yang namanya khutbah nikah, atau pada saat mau berangkat haji ada namanya khutbah haji, atau pada saat hari raya Idul Adha atau Idul Fitri ada namanya khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas khutbah pada hari Jumat. Nah, sebelum membahas tema pokoknya yaitu mengenai tata cara khutbahnya, kita akan membahas sholat Jumat itu sendiri juga. Nah, sholat Jumat yang mengikuti khutbah Jumat tersebut. Oke, dilihat dari sejarahnya, sholat Jumat itu diperintahkan, diwahyukan kepada Nabi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Pada saat beliau bertempat di Masjid Quba yang waktu itu letaknya 10 km dari kota Madinah sekarang, tepatnya pada hari Jumat 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah. Jadi tahun 1 Hijriah itu kita hitung dimulai dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke kota Madinah. Ini kita nggak sempat bahas ini ya, sejarah ini ya, sejarah hijrahnya Nabi. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau ada kesempatan Mister jelaskan kenapa Nabi berhijrah ke Madinah. Hukum sholat Jumat ya adalah fardu ain. Sebagaimana yang Mister sudah pernah sebutkan pada waktu materi pengurusan sholat jenazah, hukum fardu itu terbagi menjadi dua, dilihat dari khusus dan umumnya, ya, kekhususan dan keumumannya. Kalau fardu itu secara umum, maka disebut dengan fardu kifayah. Maksudnya adalah apabila sebagian orang sudah melaksanakan kewajiban fardu tersebut, maka yang lain tidak perlu untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Contohnya adalah pengurusan jenazah. Apabila ada sudah sebagian orang Islam mengurus jenazah, maka yang lain tidak perlu, tidak wajib lagi untuk melakukan pengurusan jenazah. Akan tetapi kalau dalam sebuah wilayah, kampung, kota, ataupun komplek perumahan, tidak ada orang yang ahli ataupun bisa dalam hal atau perkara fardu kifayah ini, seperti pengurusan jenazah, maka satu wilayah tersebut akan berdosa. Kenapa mereka berdosa? Karena mereka melalaikan kewajiban. Nah, adapun fardu yang kedua adalah fardu ain, yang sifatnya khusus kepada setiap individu. Semua orang individu dikenakan kewajiban ini.
Setiap individu muslim dikenakan kewajiban ini, disebut dengan istilah fardu ain. Contohnya di kesempatan kali ini adalah melaksanakan sholat Jumat. Hukum sholat Jumat adalah fardu ain, wajib individu bagi setiap laki-laki yang telah memenuhi syarat. Dilihat dari penjelasan hukum di sini, berarti hukum sholat Jumat tidak wajib bagi perempuan. Bagi perempuan cukup sholat zuhur. Bagi perempuan yang tidak berhalangan cukup melaksanakan sholat zuhur. Tidak wajib bagi mereka mengikuti sholat Jumat. Oke. Landasannya apa? Landasannya adalah Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ayat ini merupakan landasan utama disyariatkannya ibadah sholat Jumat. Nah, kepada siapa diwajibkan sholat Jumat tadi? Yang pertama tadi laki-laki, ya kan? Yang pertama muslim, jadi non muslim tidak wajib. Ya. Yang kedua berakal, muslim yang belum genap akalnya, belum sempurna akalnya, seperti anak kecil yang belum balik ataupun orang yang kehilangan kesadaran akalnya, maka tidaklah mereka itu wajib melaksanakan sholat Jumat. Seperti orang yang tidak waras, orang gila, yang tidak paham apa yang mereka kerjakan atau lakukan, maka tidak wajib sholat Jumat bagi mereka tersebut. Yang ketiga adalah balik, yaitu sampai umurnya cukup. Ya. Ini juga sudah Mister pernah jelaskan. Baliknya laki-laki dan perempuan berbeda, ya. Dan kalian insya Allah sudah paham semua, laki-laki baliknya dengan cara apa, perempuan dengan cara apa. Laki-laki dengan mimpi basah, perempuan dengan mengalami haid. Yang keempat, laki-laki, tidak untuk perempuan. Yang kelima, mukim, yaitu untuk orang yang menetap tinggalnya. Lawan dari mukim adalah musafir. Musafir itu tidak kondisinya tidak menetap, mereka sedang melakukan perjalanan. Jadi apabila kalian sedang melakukan perjalanan, wahai siswa-siswa 11 Natural Science, dan menemukan orang sedang melaksanakan sholat Jumat, maka tidak wajib bagi kalian, tidak wajib bagi kalian apabila kondisi kalian sedang melakukan safar atau perjalanan. Apabila kondisinya sebaliknya, yaitu kalian sudah menetap di rumah kalian masing-masing, baik itu dalam kondisi libur ataupun kondisi pandemi sekarang yang menuntut kalian untuk melaksanakan di rumah. Oh ya, ini beda lagi, sorry. Ya, apabila tidak ada halangan tertentu untuk berkumpul di masjid melaksanakan sholat Jumat, maka wajib fardu ain untuk kalian melaksanakan sholat Jumat di masjid. Kan, tetapi kalau ada halangan seperti saat ini, yaitu adanya pandemi corona ini yang menyebabkan setiap perkumpulan orang-orang itu mempunyai potensi besar terkena serangan virus corona ini, maka kewajiban tersebut gugur. Yang keenam, sehat. Orang yang sakit tidak diwajibkan sholat Jumat. Dia dianjurkan untuk beristirahat saja. Termasuk di sini kakek-kakek yang udah uzur. Yang udah uzur nggak apa-apa. Ya. Yang ketujuh, merdeka. Ya. Istilah merdeka ini sudah tidak bisa kita temukan lagi sekarang karena tidak ada yang namanya budak. Semua orang merdeka. Ya. Istilah merdeka sering digunakan pada zaman dahulu ketika masih adanya perbudakan. Jadi ada statusnya budak, ada statusnya orang merdeka. Nah, adapun budak, ya, budak tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat, ya, karena perintahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat Jumat hanya dilaksanakan
oleh orang yang merdeka. Nah, siapa saja yang tidak wajib tadi? 1, orang yang sakit. 2, musafir atau dalam perjalanan. 3, anak kecil atau anak-anak. Yang keempat, perempuan. Landasannya apa? Landasannya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat Jumat itu adalah suatu kewajiban yang penting atas tiap-tiap muslim dengan berjamaah, kecuali 4 golongan manusia, yaitu 1, hamba sahaya, nah, budak tadi ya. 2, perempuan. 3, anak-anak. 4, orang sakit. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Dan apa itu? Dan Muslim ya. Kelihatan. Dan Hakim. Di lain hadis, di lain perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkan atau tidak melaksanakan sholat Jumat berjamaah berturut-turut. Dalam hadis tersebut Nabi menegaskan barang siapa meninggalkan 3 sholat Jumat karena malas semata-mata, niscaya Allah mencap dan menutup hati orang itu. Hati ya, hati orang itu. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Nah, selain membahas siapa saja yang wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, kita akan juga bahas syarat sah sholat Jumat. Yang pertama, dilaksanakan di dalam pemukiman, yaitu maksud di dalam pemukiman di sini di tengah orang-orang banyak. Ya, di tengah orang-orang banyak. Di tempat orang-orang banyak berkumpul atau bertempat tinggal. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hadis, ini dialog sahabat ya. Ada sahabat yang bertanya, berapa jumlah kalian waktu melaksanakan sholat Jumat? Lalu ada yang menjawab, arba'in. Kami jawab waktu itu 40 orang. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Ya. Lalu pelaksanaan sholat Jumat itu sendiri dilaksanakan pada waktu sholat zuhur, di dalam waktu sholat zuhur. Tidak boleh dilaksanakan sebelum masuk waktu sholat zuhur atau sesudah lewat waktu sholat zuhur. Harus berada di dalam waktu sholat zuhur. Boleh di awal-awal waktu, di tengah-tengah waktu, atau mau selesai waktu sholat zuhur. Dengan perkiraan cukup waktunya. Kalau diperkirakan tidak cukup, maka tidak wajib. Misalkan 5 menit lagi nih asar, nggak bakalan sempat untuk khutbah, sholat, maka tidak wajib kondisinya seperti itu. Ya. Jadi nggak mesti di awal ini. Itu kebiasaan aja, ya, kebiasaan aja. Misalkan nih, pada hari Jumat, tiba-tiba satu komplek ketiduran, melandau, bangun jam 3 lewat, masih ada setengah jam melaksanakan sholat Jumat di komplek tersebut, maka wajib bagi mereka untuk melaksanakan. Ini misalkan ya, misalkan, kayaknya nggak bakalan terjadi seperti itu. Ya, misalkan ada kasus seperti tadi, satu komplek melandau, ketiduran sampai jam 3, ya, setengah jam lagi sholat asar misalkan. Lalu minimal 40 orang yang wajib sholat Jumat. Untuk ukuran orang ini di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat ya. Jumlah 40 orang ini adalah pendapat mazhab Syafi'i, yaitu mazhab yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Yang keempat, tidak didahului Jumat yang lain di lokasi yang sama. Jadi di dalam satu buah masjid tidak boleh terjadi 2 kali sholat Jumat. Ya, tidak boleh terjadi 2 kali sholat Jumat. Sholat Jumat yang kedua dianggap tidak sah kalau sudah ada sholat Jumat yang pertama, ya nggak boleh. Nah, hadisnya duluan ya. Yang terakhir, yang syarat kelima, sholat Jumat tersebut diawali dengan 2 khutbah. Landasannya apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumal jumu'ati khutbataini yajlisu bainahuma. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
khutbah pada hari Jumat dengan 2 kali khutbah dan duduk di antara kedua khutbah tersebut. Nah, ini kenapa ada duduk di antara 2 khutbah? Karena Nabi sendiri yang melaksanakannya seperti itu. Selesai khutbah pertama, Nabi duduk dulu, istirahat sejenak. Sudah selesai istirahat sebentar, berdiri lagi, lanjut khutbah kedua. Ya. Jadi apa yang kita laksanakan pada setiap hari Jumat biasanya itulah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun nanti ada sedikit perbedaan ya, sedikit perbedaan. Nanti Mister jelaskan di mana ini perbedaan. Nah, baru kita masuk ke pembahasan khutbah Jumat. Kalau tadi itu syarat sah sholat Jumatnya, kepada siapa saja sholat itu diwajibkan, siapa saja yang tidak wajib. Nah, selanjutnya kita bahas khutbah Jumatnya. Untuk khutbah Jumat sendiri mempunyai rukun-rukun yang harus dipenuhi, ya, yang sudah disepakati para ulama. Ya, para ulama menyusun rumusan khutbah Jumat sesuai dengan teks dan khutbah Jumat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka terima. Jadi para ulama mengumpulkan berbagai macam bentuk khutbah Jumat Nabi. Lalu dari semua khutbah Jumat Nabi tersebut mereka buatkan rumusan. Oke, Mister Izinkan. Oke, lanjut. Nah, khutbah Jumat itu sendiri mempunyai apa tadi? Rukun-rukun yang harus dipenuhi. Yang mana apabila rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi, maka khutbah Jumat tersebut oleh mayoritas ulama dianggap tidak sah khutbah Jumatnya. Ya, rumusan ini sendiri para ulama simpulkan dari teks-teks khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap kali Nabi khutbah Jumat, bentuk khutbahnya tuh seperti apa? Apa yang Nabi pertama baca, apa yang kedua dibaca, apa yang ketiga dibaca, terus khutbah kedua seperti apa bentuknya. Jadi para ulama teliti dulu teks-teks khutbah Nabi, lalu mereka simpulkan. Nah, kesimpulan para ulama seperti ini. Yang pertama, Nabi selalu memulai khutbah Jumat dengan hamdalah. Apapun bentuk kalimat hamdalahnya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah, misalkan itu yang singkat ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, misalkan kalau ada, enggak ada ya, itu doa bangun tidur. Yang kedua, bacaan hamdalah sendiri selalu Nabi ucapkan pada khutbah pertama dan kedua. Ya, biasanya khutbah pertama itu alhamdulillahnya panjang, khutbah kedua pendek biasanya. Yang kedua, Nabi mengucapkan syahadat dan sholawat. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Misalkan, ya, ini Nabi baca pada saat khutbah pertama dan khutbah kedua. Lalu wasiat takwa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Nah, ini biasanya hanya pada khutbah pertama, ya. Biasanya hanya pada khutbah pertama, cukup pada khutbah pertama. Lalu setelah menyampaikan menyampaikan wasiat takwa, Nabi juga biasanya membaca beberapa ayat Al-Qur'an. Ini bisa dibaca pada khutbah pertama, bisa juga pada khutbah kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Udah, misalnya itu cukup tuh satu ayat, ya. Dan yang terakhir rukun khutbah Jumat adalah mendoakan kaum muslimin atau kaum mukminin. Ini biasanya pada khutbah kedua. Jadi tidak ada bacaan doa ini
di khutbah pertama. Bacaan doa ada pada khutbah kedua. Nah, berikut contoh teksnya. Kita lihat bagian pertama ada apa? Hamdalah. Baris pertama dan kedua ini hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Terus baris ketiga ini syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, dan ini syahadat rasul baris keempatnya, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus disusul dengan shalawat, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Nah, sudah 3 dah. Terus wasiat takwa, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Nah, ada 3 rukun, ada 4 rukun ya. Tadi syahadat dan sholawat digabung masalahnya ya. Ada 3 rukun yang sudah disebutkan di sini, hamdalah, syahadat dan sholawat, serta wasiat takwa ya. Kutipan ayat sesuai tema ya. Nah, di antara 2 khutbah itu biasanya dibaca doa berikut ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Atau boleh juga wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Terserah. Intinya ada doa yang dibaca ketika selesai khutbah pertama tadi. Nah, adapun pada khutbah kedua tambahannya adalah doa untuk kaum muslimin. Doanya boleh panjang, boleh pendek. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Langsung dipotong sampai baris terakhir boleh, nggak ada masalah. Yang penting doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai khutbah ya. Ringkas. Boleh panjang, boleh pendek. Selama 5 rukun ini terpenuhi maka khutbahnya sah. Selama 5 rukun ini terpenuhi, khutbahnya sah. Oke. Nah, namun ada beberapa penekanan ya. Di masyarakat Islam, masyarakat kita Islam di Indonesia itu yang menganut mazhab Syafi'i menekankan pada saat membaca sholawat itu, sholawatnya harus dengan jelas mengucapkan nama Nabi ya. Dalam mazhab Syafi'i, sholawat pada saat khutbah Jumat itu wajib menyebutkan nama Nabi dengan jelas. Contohnya Allah pada di slide, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Ya. Maka sesuai contoh khutbah seperti ini sah menurut mazhab Syafi'i karena nama Nabi Muhammad disebutkan dengan jelas. Namun berbeda di mazhab yang lain, tidak ada kewajiban ya, tidak ada kewajiban menyebutkan nama Nabi. Boleh nggak disebutkan ya selama berselawat menurut mazhab yang lain. Makanya ada beberapa khotib yang membaca nama Nabi, ada beberapa khotib yang tidak membaca nama Nabi. Dua-duanya benar, insyaallah. Tapi jangan kaget kalau nanti ada yang bilang, "Woi, khutbahnya nggak sah tuh. Salawat nabinya nggak menyebut nama Nabi." Jangan kaget ya, jangan kaget. Mereka cuma nggak tahu aja. Oke, tadi rukun-rukun khutbah Jumat. Sekarang sunnahnya apa saja yang disunahkan saat melaksanakan khutbah Jumat? Yang disunahkan pada saat melaksanakan khutbah Jumat diantaranya 1, berdiri di atas mimbar ya. Nanti bisa tunjukin contohnya. Bisa minum dulu. Yang pertama berdiri di atas mimbar. Nah, mimbar zaman Nabi beda dengan sekarang. Kalau dulu mimbar pakai tangga, kalau sekarang podium. Makanya ada yang pakai podium, ada yang tetap mempertahankan tradisi mimbar. Yang kedua mengucapkan salam sebelum memulai khutbah. Dan azan itu sesudah salamnya khotib. Jadi khotib berdiri dulu di atas mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu azan ya. Karena sesuai hadis Nabi, kana ta'dzinu yaumal jumu'ah hina yajlisul imam 'alal mimbar.
Azan dilaksanakan saat imam duduk di atas mimbar. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang kedua, duduk waktu azan. Jadi saat azan dikumandangkan, khatib duduk dulu. Kan khatib berdiri naik ke atas mimbar, mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu azan, maka saat azan khatib duduk dulu, menunggu azan selesai. Dan disunahkan pada saat khutbah, khatib juga memegang busur atau tongkat, ya, memegang busur atau tongkat. Memegang busur atau tongkat ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis riwayat Imam Abu Daud menyebutkan, faqama mutawakkian ala qausin aw asa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri berpegangan pada busur atau tongkat saat melaksanakan khutbah. Yang kelima, dianjurkan atau disunahkan untuk khutbah singkat. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atilus sholah, panjangkanlah sholat Jumat, wa aksirul khutbah, dan pendekkan khutbahnya. Jadi yang sunnah itu sholatnya yang panjang, bukan khutbahnya. Khutbahnya itu sunnahnya pendek, sholatnya yang panjang. Yang terakhir, mengeraskan suara. Untuk yang terakhir ini, alhamdulillah pada masa kita sudah ada kita ditolong dengan yang namanya mikrofon. Zaman dahulu khotib itu harus suaranya lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, harus jelas supaya suaranya terdengar sampai penjuru jamaah, ya. Misalkan ada jamaah yang banyak, jamaahnya banyak, saking banyaknya jarak jamaah yang di ujung dengan khotib itu suaranya misalkan harus kencang. Nah, maka pada saat itu dianjurkan suara khotib itu suaranya kencang. Oke, ya, apalagi nih? Oh ya, ini anjuran apa nih, nggak kelihatan nih teman-teman. Sunnah sebelum Jumatan. Di antara sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum Jumatan, ya, intinya sunnah yang dilaksanakan pada hari Jumat. Yang pertama, tenang waktu khatib berkhutbah. Yang kedua, banyak membaca ayat Al-Quran, doa, zikir, dan sedekah. Ya, sedekah juga sunnah, dia sunnahkan. Memperbanyak bacaan sholawat, membaca surah Al-Kahfi itu sunnah tuh. Menghadiri sholat Jumat dengan jalan kaki dan usahakan pulang dengan jalan yang berbeda. Ya, tujuannya apa? Untuk memperbanyak langkah di jalannya. Ya. Mana nih lagi? Habis ini akan Mister contohkan, ya, belanjaannya. Yang kelima, keenam, mandi sebelum menghadiri sholat Jumat, membersihkan gigi, memotong kumis, kuku, nyisir rambut, melaksanakan tahiyatul masjid sebelum duduk, memakai pakaian yang paling baik yaitu warna putih, memakai wewangian, bersegera berangkat ke masjid. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Habis ini Mister akan contohkan bagaimana pelaksanaan khutbah Jumat tadi. Kalau ada yang ditanyakan silahkan di chat ataupun suara, nggak apa-apa. Ada? Oke. Nanti untuk slide ini nanti akan Mister bagikan di Google Classroom, jadi santai aja. Oke. Nah, kita ini praktek langsung biar puas kan ya. Oke, kebetulan Mister sudah ada di masjid. Mimbarnya jelas? Oke. Masih, kayaknya nggak perlu pakai kursi ya. Gini aja. Nah. Oke.
Nah, ini contoh tongkat ya yang biasa digunakan untuk melaksanakan khutbah Jumat. Nih contoh tongkatnya nih. Lumayan nih buat mukul. Sakit nih kalau kena nih. Ya. Harus tegakkan lagi. Nah, biasanya ini ditaruh di sini. Ini bisa nyangkut. Oke. Ketika masuk waktu sholat, khatib langsung berdiri, naik. Nah, naik 1, 2, 3. Kemudian menghadap kepada jamaah. Usahakan sebelum mengucapkan salam, sebar pandangan dulu, lihat kondisi jamaah. Ingat, sebelum memulai salam, khatib berhak untuk mengatur jamaah yang ribut. Kalau misalnya ada anak kecil lagi ribut, boleh ditegur dulu sebelum melaksanakan khutbah Jumat, sebelum khutbah Jumat disampaikan. Tolong anak kecil yang ribut, diam dulu, misalkan. Tolong orang tuanya ditenangkan dulu, misalkan. Boleh, ya, sebelum mengucapkan salam. Akan tetapi kalau sesudah mengucapkan salam, maka fokusnya khutbah. Jadi setelah tenang, misalkan tolong jamaah yang di belakang silahkan isi sop yang paling depan terlebih dahulu, jangan mulai isi sop dari yang paling tengah, samping kiri samping kanan masih kosong, silahkan isi dulu, maka boleh seperti itu ya sebelum mengucapkan salam. Kalau dikira sudah cukup, maka khatib boleh sambil memegang tongkat ya tangan kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk. Kemudian menunggu muazin azan, duduk. Selesai azan baru berdiri lagi. Nah, saat berdiri lagi nggak usah lagi pakai salam, udah tadi, ya, udah mulai aja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah. Lanjutkan dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Syahadat. Yang ketiga shalawat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Shalawat. Yang keempat wasiat takwa untuk umat Islam. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi ta'ala wa ta'ati la'allakum tuflihun. Lalu disusul dengan boleh membaca beberapa ayat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bla 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 sampaikan khutbah kalian. Selesai khutbah pertama, duduk. Sebelum duduk, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Oke. Untuk penggunaan tongkat ini sendiri, ini boleh untuk menguatkan statement atau pernyataan khutbah. Misalkan ada sesuatu yang ingin kita tegaskan pelarangannya, maka boleh ini. Janganlah kalian. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menarik perhatian jamaah. Misalkan ada jamaah yang mengantuk, dengan dipukulkan tongkat ini, jamaah sekalian rahimakumullah, maka jamaah yang mengantuk tadi otomatis kembali fokus dengan isi khutbah. Jadi ini salah satu fungsi daripada tongkat dibawa saat
khutbah ya, salah satunya. Bukan untuk mukul, jangan ratuh. Nggak bisa, nggak boleh ya. Ini boleh digunakan secukupnya, sebijaksananya. Ya, misalkan menyampaikan siksa api neraka. Takutilah neraka. Siapa yang nggak takut dengan bunyi kayak gitu ya? Nah, duduk. Disunahkan pada saat duduk di antara dua khutbah, khatib membaca Quran surah Al-Ikhlas. Ya. Wallahu ahad dan seterusnya. Lalu berdiri lagi, ulangi lagi rukun khutbahnya itu hamdalah, syahadat, sholawat, boleh pakai nasihat takwa, boleh enggak. Terus membaca sebagian ayat Al-Quran dan yang khutbah kedua ditutup dengan doa untuk orang-orang Islam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal afiyat. Sampai Rabbana atina ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Udah selesai. Ya, letakkan ininya. Ya mantap, biar nggak jatuh. Nah, boleh khatib menjadi imam, boleh tidak? Terserah. Oke, kayaknya lebih ini waktunya. Oh, pas. Oke, demikian penjelasan Mister pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan nanti kalau ada kesempatannya, ya. Apa yang benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang salah itu dari kesalahan Mister pribadi. Untuk lebih sempurnanya, marilah kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, kalian tinggalkan jejak, boleh. Tinggalkan jejak di ini, chat, ya. Untuk dokumentasi Mister.